Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dari Terminal Bungurasi, Surabaya. Jadi aku baru aja tiba dari Malang. Tadi naik bus Restu yang lucu sekali. Itu bus Restu yang sudah pernah aku naikin waktu itu dari Surabaya ke Madiun. Dan seperti yang teman-teman sudah lihat di thumbnail dan juga judulnya, sore hari ini aku akan menuju ke Jakarta naik bus Pandawa 87. Aku nggak tahu ya, terakhir kali naik bus Pandawa 87 itu kapan ya? Coba teman-teman yang tahu, kapan terakhir kali aku naik bus Pandawa 87 dan busnya namanya apa? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan saat ini aku berada di Terminal Bungurasi yang ramai sekali karena sekarang hari Sabtu tanggal 2 November, awal bulan, weekend, baru pada gajian, jadi orang-orang banyak yang pulang ke kampung halamannya, yang kerja di Surabaya, pulang ke Madiun, Tulung Agung, Trenggalek, Nganjuk, dan lain-lainnya. Jadi ramai sekali di Terminal Bungurasi. Di semua bagiannya ini ramai banget. Ini aku sampai nyari tempat sepi buat bikin video karena ini kalau aku lihat ke depan, wah, langsung ramai sekali. Nah ini ya, tuh ramai. Di atas juga tuh ramai. Bahkan tadi bus-bus juga sampai berdiri-berdiri penumpangnya. Terus juga di bagian belakang, kan ada shelter keberangkatan tuh. Bahkan penumpangnya sudah rame di sebelum shelter keberangkatan. Jadi kalau penumpangnya nunggunya di shelter keberangkatan, itu otomatis nggak dapat tempat duduk, otomatis berdiri. Jadi penumpang bahkan sampai ngejar busnya itu ke tempat parkirnya, saking ramenya penumpang. Jadi seperti inilah kalau weekend di tanggal muda di Terminal Bungurasi, Surabaya. Jadi ini aku naik bus Pandawa 87 dari Surabaya ke Jakarta. Aku melakukan pemesanan tiketnya di Traveloka, harganya Rp500.000, setengah juta rupiah. Jadi nanti kita akan lihat ya bagaimana busnya, bagaimana fasilitas yang diberikan. Jadi sekarang kita tunggu. Sekarang baru jam 4 sore, masih ada waktu 1 jam lagi sebelum bisnya datang atau diberangkatkan dari Terminal Bungurasi, Surabaya ini. Oke? Jadi kita sambil lihat-lihat dulu ya situasi di terminal ini. Yuk, kita sambil bergerak deh. Kita ke arah, wah itu. Di depanku sekarang ini ada bus Sugeng Rahayu yang ke Purwokerto ya, dengan nomor 7546 UP. Nih, kalau dilihat dari eksteriornya sih kayaknya bus yang kenceng ya. Terus ada Kalisari. Ini ya seperti biasa Kalisari ke Malang. Di ujung sana ada bus Agam Tunggajaya. Sudiro Tunggajaya. Itu dia dari Surabaya ke Ngawi. Ini rute baru nih. Surabaya ke Ngawi. Tuh ya, AKDP. Mana tulisannya? Tuh. Ngawi Surabaya. Kelihatan nggak sih tulisannya? Nah, itulah pokoknya. Wih. Jadi mari kita muter-muter dulu di Terminal Bungurasi. Siapa tahu di sini ada teman-teman yang belum pernah ke Terminal Bungurasi, Surabaya. Let's go, kita muter-muter. Jadi dari depan tadi kan kita di depan sana ya. Ini kita di shelter keberangkatan. Ini sudah ada bus KYM Trans yang terparkir. Ini bus yang pernah aku naikin dari Surabaya ke Jakarta. Kita ke belakang ya. Itu ada KYM Trans lagi. Ada KYM lagi, ada 3 KYM. Jam segini. Sekarang jam 16.13. Sudah ada 3 bus KYM Trans. 4 malah. Sudah ada 4 KYM Trans. Luar biasa ya, penumpangnya banyak banget berarti KYM. Terus ada Gunung Harta. Ke Denpasar ya dia. Jadi ya seperti inilah di bagian belakang. Nanti Pandawa juga parkirnya di sini nih. Pandawa 87 parkirnya di sini biasanya. Ada Akas itu Kuningan Cirebon. Terus ada Puspasari Denpasar. Ini ke Banyuwangi. Ramai sekali pokoknya. Weekend di sini. Ini ada Mawar. Ini Mawar yang waktu itu kita naikin ya. Bedanya ini nomor 3. Waktu itu yang kita naikin nomor 05. Udah terparkir juga. Oke. Jadi kita tunggu ya bisnya datang. Apa kita ke sana dulu yuk? Kita melihat-lihat situasi terminal
Ini ada bus Sarwonadi. Ini ke mana ini? Ini ke Bali juga ya, Denpasar ya. Bisnya bagus sih. Skyliner. Apa ini Pak? Isi apa Pak? Daging, telur bulat, telur dadar, ayam. Oke teman-teman, jadi sekarang aku sudah berada di kursiku. Ini adalah kursi nomor 1C. Jadi walaupun aku baru pesan tiketnya itu H-1 kemarin, aku masih mendapatkan kursi depan. Ya walaupun atas sih, karena bus sleeper seperti ini. Ini kan bus sleeper yang mana standar ya, yang atas bawah. Kalau bus sleeper yang atas bawah seperti ini, biasanya yang habis duluan itu adalah kursi yang di bawah. Karena kalau kursi sleeper yang di bawah itu biasanya lebih cepat habis karena ya nggak perlu naik-naik, nggak perlu manjat-manjat untuk ke tempat duduknya. Terus juga dari sisi kenyamanan tentu lebih nyaman kalau duduknya di bagian bawah karena lebih minim guncangan. Kalau di atas ini kan ya center of gravity kan di bawah, jadi guncangannya akan lebih berasa kalau kita duduknya di bagian atas. Tapi biasanya orang-orang lebih milih kursi bawah dulu karena kepraktisannya sih, keluar masuk itu gampang kan. Kalau atas kan harus manjat-manjat, jadi agak susah kalau untuk orang-orang yang seperti ibu-ibu gitu kan, agak susah untuk naik turunnya. Terus mari kita lihat ada apa aja di dalam ruangan. Kalau bus sleeper kayak gini agak bingung nyebutnya, ini tempat duduk atau ruangan, karena kalau bus sleeper begini kan kita bisa memiliki satu tempat yang privacy gitu ya. Seperti aku sekarang ini, aku bisa tutup si hordengnya atau tirainya, jadi orang dari luar tuh nggak bisa mengganggu gitu karena aku tutup. Terus yang istimewa dari bus ini adalah teman-teman, bus ini tuh bus pameran Gias 2023. Makanya kalau kita berada di dalam tempat duduk, gimana sih? Kalau kita sudah berada di tempat duduknya, ini kita akan merasakan perbedaan antara bus sleeper Dream Coach Adiputro yang biasanya dengan unit yang saat ini aku naikin. Mari kita sekarang langsung lihat aja point of view-nya dari tempatku. Seperti inilah point of view dari mataku sekarang ya, seperti ini. Ruangannya tuh berbeda dengan ruangannya Dream Coach atau sleepernya Adiputro pada biasanya. Nih teman-teman bisa lihat ya, di sebelah sini tuh ini dia kayak enak disentuhnya karena dia kayak ada busanya gitu sini. Terus di bagian depannya juga tuh enak, jadi mewah sekali. Kalau bagian atasnya sih ini standarnya dari Adiputro Jet Bus 5 ya. Terus di sini ada lampunya. Tuh, ada 2 lampu di sini. Jadi kalau kita mau nyari barang malam-malam, kita bisa pakai lampu ini. Ada 2 buah USB slotnya juga, dan ini untuk lubang AC-nya yang kita bisa arahkan posisinya. Terus kita bisa matikan juga dari sini. Tuh, ini matikan AC-nya. Ini untuk membuka AC-nya gitu ya. Terus seperti yang tadi aku bilang, ini tirainya. Tirainya berwarna cream atau beige gitu ya. Dia warnanya kayak warna si ini. Jadi kayak coklat tapi bukan coklat, beige juga tapi bukan. Terus di sini ada sangkutannya untuk naruh si ininya, si tirainya, biar bisa ketutup maksimal. Terus kita lihat sebelah kiri. Di sebelah kirinya ini ada cup holder
Nih, ada satu cup holder. Terus ini kayu di sebelah sini. Ini wood panel. Terus ini warnanya dia kayak menyesuaikan dari warna kursinya. Ini kursinya kayak warna apa ya? Biru dongker gitu deh. Kalau biru banget kan ini celana aku nih biru banget. Ini dia kayak biru dongker gitu warnanya. Si kursi sama sini nih. Sama trim di sininya. Terus ada speaker juga di sini. Kelihatan nggak sih? Nah, ini ada speaker di sini nih. Terus ini ada tulisan dilarang ngecharge power bank atau laptop atau kamera. Terus di sininya ada USB slot lagi. Tuh, ada 2 buah USB Type A di sebelah sini dan ini ada tombol. Tombolnya ini untuk mereclining si sandaran punggungnya. Nah, jadi kalau kita tekan ini dia akan dorong ke belakang. Tuh. Ini adalah posisi paling rebah dari kursinya. Dan sekarang jam 16:40, ini kita sudah mulai bergerak dari Terminal Bungurasih. Wih, lebih cepat 20 menit dari jadwal seharusnya, yaitu jam 17.00. Nah, ini posisinya enak banget teman-teman. Ini dengan tinggiku 175, itu masih ada space. Itu nggak sampai mentok kakinya tuh. Jadi ini enak banget tempat duduknya. Terus lanjut lagi, jadi tombolnya ini kan ada ke belakang, ini untuk mundurin si sandaran punggung. Kalau ini untuk ngebalikin ke posisi tegak. Jadi kalau kita pencet tombol yang untuk tegak, maka kursinya akan maju. Tuh. Nah, ini adalah posisi paling tegak dari si sandaran punggungnya. Dan ini kursinya enak teman-teman. Dia itu kursinya tebal sekali. Tuh, teman-teman bisa lihat ya. Ini dengan kepalaku ini masih banyak sekali space di kanan kirinya dan juga dia kayak ada kupingnya gitu. Jadi kalau kita tidur, itu kepala kita nggak lari-lari lah gitu ya. Terus warnanya juga mewah sekali nih. Ini warna-warna yang lagi ngetren pada tahun 2023 nih, warna kayak gini. Oke. Terus kita juga langsung mendapatkan bantal. Nih, bantalnya khas banget dari Pandawa. Dan juga dapat selimut. Bantal dan selimutnya ini warnanya senada ya. Terus juga ini selimutnya tebal sekali. Dia tuh kayak semi bed cover gitu teman-teman. Terus di sebelah sini ini juga ada sandaran tangan atau armrest. Nah, jadi kita bisa naruh tangan kanan kita di sini. Jadi nggak cuma tangan kiri doang yang kita bisa taruh, tangan kanannya juga kita bisa taruh di sini gitu. Enak sekali kan. Terus ada fasilitas-fasilitas lagi di bus ini yang nanti kita akan lihat, yaitu ada toilet tentunya dan juga ada dispenser, yang mana di dispensernya itu ada teh, kopi yang bisa kita seduh sepuasnya sepanjang perjalanan kita bersama bus Pandawa 87 dengan nickname Madinah. Oke, jadi sekarang nih kita lagi di pintu keluar Terminal Bungurasih. Duh, lihat, sampai pintu keluarnya aja udah rame gitu. Ini sih penumpang-penumpang yang nunggu di pintu keluar ini calon-calon berdiri ini di bis nih, karena dari dalam aja udah penuh. Rame sekali kan sampai ke sini penumpangnya. Terus teman-teman, di sini juga ada audio video on demand nih ya. Jadi ini adalah entertainment kita sepanjang perjalanan. Ini posisinya bisa di adjust juga. Nah, tuh bisa dideketin. Bisa sedekat ini, bisa juga dijauhkan. Jadi ini kan ada bracketnya. Nah, itu bracketnya. Wih, ada palu pemecah kacanya juga ternyata. Ini kayaknya ada di tiap kursi harusnya ya. Tuh, jadi ya kayak gini. Terus ini bisa kita connect ke wifi. Jadi bisa tethering ke sini. Ini base-nya Android ya teman-teman. Jadi cara pakainya ya sama seperti pakai Android pada umumnya aja. Tuh, kayak gini. Ini wifi, tinggal kita nyalain tetheringnya dari HP kita, terus bisa connect ke sini. Ada YouTube-nya juga tuh. Bisa buka YouTube. Terus ada apa lagi nih? Aplikasi-aplikasinya. Ya inilah pokoknya. Mana nih?
Ya pokoknya teman-teman bisa mengoperasikan inilah, sama seperti Android pada umumnya pokoknya gitu ya. Tapi kalau aku sih nggak kepake sih ini, jadi ini kita matikan aja. Matiinnya pakai tombol yang ada di sini, tinggal matiin, terus nanti ada tulisan shutdown. Oh enggak, langsung mati gitu ya. Oke, jadi seperti itulah fasilitas-fasilitas yang kita dapatkan di dalam sini. Untuk tirai juga ada di sebelah sini ya. Nih, jadi kalau teman-teman males kena cahaya dari luar, ini bisa ditutup tirainya. Ada yang dari depan, ada juga yang dari belakang. Nih, jadi bisa ditutup depan belakang sampai full tertutup semua si kacanya ini. Oke, jadi ini kita sudah mulai jalan. Selamat tinggal Surabaya. Oke, jadi mari kita sekarang ke arah belakang dari busnya. Kita akan melihat untuk si dispensernya di sini ternyata dispensernya ada di ujung belakang. Ini yang biasanya dijadikan tempat istirahat kru. Ternyata disinilah tempat untuk dispensernya, yang mana di sini diberikan teh, gula, dan juga kopi. Ini kopinya juga kayaknya keren nih. Wih, kopi Kalosi Toraja. Nah, ini ada air dingin dan juga ada air panasnya teman-teman. Sekarang mari kita lihat ke bagian toiletnya. Jadi toiletnya ada di sini. Seperti biasa kita tinggal buka aja tuasnya ke bawah, tarik ke bawah maksudnya. Dan ini dia toiletnya. Tada. Wah, ini toiletnya ketika kita buka wangi karena di sini ada pengharum ruangannya. Terus juga ini toiletnya bersih walaupun memang agak berantakan sedikit. Tapi ini oke banget. Oke, kita tutup lagi pintunya. Dan untuk tombol lampu juga exhaustnya ada di atas ya. Terus ini untuk pintu belakang. Dan sekarang kita kembali ke kursi kita lagi di nomor 1C. Sekarang jam setengah 6 sore, ini kita tiba di Terminal Bunder, Gresik. Jadi untuk Pandawa 87, ini ada agen atau kantor perwakilannya juga di Terminal Bunder. Jadi untuk bus Pandawa 87 dari Surabaya itu pasti masuk ke terminal ini dulu teman-teman. Dan Terminal Bunder ini tergolong terminal yang cukup ramai walaupun terminalnya kecil. Dan di sini juga sedang ada pembangunan. Ini nantinya akan dioperasikan sebagai kayak haltenya dari ini Transjatim ini ya namanya ya. Jadi Transjatim saat ini sudah memiliki 3 rute dari Gresik dan makanya dibangunlah si ruangan khusus Transjatim. Tuh ya teman-teman bisa lihat ya, ini betapa ramainya penumpang-penumpang yang
mau naik bus Trans Jatim tuh. Tadi aku tanya ke agen Pandawa 87 di sini, katanya itu penumpang rata-rata dari Lamongan yang mau ke Surabaya, Madura, Mojokerto. Terus di sini juga ada bus yang ke Semarang, yang ke Bojonegoro. Bahkan bus yang sampai ke Cirebon Kuningan itu masuk juga ke Terminal Bunder. Dan ini kalau teman-teman lihat ini ramai sekali ya, karena ini banyak juga warga-warga yang kerja di pabrik-pabrik sekitar Terminal Bunder. Sambil kita menunggu busnya diberangkatkan, ini masih nunggu beberapa penumpang lagi yang belum datang. Jadi ini kita sambil ngebahas bisnya ya, karena tadi kita belum sempat membahas bus Pandawa 87 yang saat ini aku naiki, yang akan mengantarkan aku dari Surabaya menuju ke Jakarta atau ke Tangerang di Terminal Polres Pelawat nanti ya. Jadi ini adalah bus pameran dari karoseri Adiputro di Gias tahun 2023. Teman-teman bisa lihat ya, warnanya warna khas 50 tahun anniversary dari karoseri Adiputro dan tidak diganti. Kalau kita lihat bagian bagasinya, ini bagasinya kecil sekali. Ya seperti khasnya bus sleeper ya, bagasi itu kecil karena dimaksimalkan di bagian kabin penumpangnya. Jadi bagian kabin penumpangnya itu tinggi sekali. Terus juga ini untuk velgnya sudah menggunakan velg aluminium. Ini persis seperti waktu di pameran, jadi tidak ada yang diganti ya dari bus ini antara di pameran dengan sudah jalan reguler seperti sekarang. Dan ini untuk nickname-nya itu adalah Madinah. Ih, cakep banget ya nama busnya. Sekarang kita lihat ke bagian belakangnya. Ini seperti biasa ada logo Mercy-nya. Dan bus ini menggunakan sasis Mercy 1626 dengan transmisi automatic alias matic teman-teman. Jadi bisa dipastikan perjalanan kita akan nyaman sekali karena tidak akan berasa hentakan-hentakan saat pengoperan gear. Nah ini bagian belakangnya ada tulisan trike ya, Jakarta, Surabaya, Pasuruan. Tapi sebenarnya ini Pasuruan ke Tangerang, Pasar Kemis. Ini kalau kita lihat bagian lampunya di belakangnya ini sebelah kanan sudah mulai ada yang mati nih lampunya di bagian ujung paling bawahnya tuh ya. Tuh yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri itu masih lengkap sampai ke bawah. Ya, jadi begitulah kurang lebih dari bus Pandawa 87 yang kita naiki. Dan di sini ada bus yang ke Cirebon, teman-teman. Cirebon Kuningan ya. Ini yang tadi ada di Terminal Bungurasi, Purabaya. Ini bus Harapan Kita, Akas NR. Dia ke Cirebon, luar biasa jauh sekali dan full via Pantura. Nah, ini ada masuk bus medali emas. Ini bus medali emas dari mana ini teman-teman? Dari Malang kah atau dari Surabaya? Tapi tulisannya di sini tuh tulisannya Tuban, Surabaya, Bogor. Oh, berarti dia dari Surabaya via Tuban terus akan mengakhiri perjalanannya di kota Bogor. Ini kenapa wiper atasnya dinyalain? Kepencet kayaknya ya. Aku udah pernah juga naik bus medali emas, tapi waktu itu dari Merak ya. Dan bus ini ya bener, dia via Tuban, terus ada juga yang via Lamongan. Lihat. Ini bus Margo Joyo. Lihat penumpangnya sampai berdiri-berdiri tuh. Luar biasa ya. Hari ini tuh kayaknya semua bus lagi penuh-penuhnya tuh. Wah, ini ada bus Jaya Utama juga. Ini bus yang pernah aku naikin, tuh penuh juga. Waktu itu aku naik bus ini dari Jepara ke Surabaya. Wah, jadi pengen naik bus itu lagi ya. Kapan-kapan kita naik dari Surabaya ke Jepara, arah sebaliknya. Ada masuk lagi bus dari PO Haryanto. Ini bus PO Haryanto dari Madura. Dan lihat, ini lagi masukin motor ke dalam bagasinya. Luar biasa ya. Jadi ini dia pakai sasis Hino RM teman-teman. Jadi bagasinya sudah tembus alias space frame. Dan ini aku juga barusan beli teh nih ya. Karena aku sejujurnya lagi kurang enak tenggorokan nih. Jadi suaranya juga agak berbeda ya. Terus bus ini
Aku udah pernah naikin bus ini tapi yang dari Malang dengan nomor 158 159. Kalau ini nomornya 056. Ini kayak salah satu bus PO Haryanto terbaru ya, yang baru rilis dari karoseri New Armada. Jadi PO Haryanto tuh banyak bikin bus di karoseri New Armada yang semuanya warnanya kayaknya kayak gini ya, yang buat jalan akap. Tuh, bagus ya. Terus ini penumpang bus Trans Jatim tidak habis-habis. Kita lihat bagian belakangnya nih. Kalau kita lihat bagian belakangnya masih lengkap semua ya. Lampu-lampunya ya maklum lah, bus baru. Terus kalau kita bandingkan sebelah-sebelahan dengan Jetbus 5, teman-teman lebih suka yang mana kalau bagian belakangnya? Skylander R22 atau Jetbus 5? Jadi teman-teman, ini ternyata kita lagi nungguin satu penumpang lagi yang belum datang. Tapi memang jadwalnya bus Pandawa 87 ini dari Terminal Bunder itu jam 18.00. Jadi masih ada waktu 4 menit lagi sebelum kita diberangkatkan dari Terminal Bunder Gresik. Dan ini makin sore makin rame di terminal ini. Nih, tuh lihat bus ke Semarang tuh. Wih, sampai berdiri-berdiri. Ini ada Bang Aumas. Oh, ini dia penumpang ini. Nah, baru datang. Tuh, bus Danau Mas, Bang Aumas sampai berdiri. Luar biasa. Oke, nih penumpangnya udah datang. Ya, sekarang kita naik ke bis. Dan di sini banyak kucing. Banyak sekali kucing. Ya, kita naik ke bis. Tepat jam 6 sore ini kita diberangkatkan dari Terminal Bunder Gresik. Wah, ini memang on time sekali ya untuk timingnya. Untungnya tadi penumpangnya nggak telat sih. Sebenarnya kalau penumpangnya datang lebih awal, kita juga berangkatnya lebih awal. Sama seperti tadi waktu kita berangkat dari Terminal Bungurasi, Surabaya. Baru jalan 2 menit dari Terminal Bunder, ini kita singgah di SPBU. Ternyata untuk bus Pandawa 87 itu melakukan pengisian BBM-nya di sini, di Gresik teman-teman. Jadi ini kita isi solar dulu. Dan ini ya, ini head unitnya unik banget nih, dia manjang gitu ke samping. Dan karena videonya sudah terlalu panjang durasinya teman-teman, maka kita akan lanjutkan perjalanan kembali bersama bus Pandawa 87 dari Surabaya menuju ke Jakarta atau Tangerang di video part selanjutnya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel Mas Arkan, silahkan di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan video terbarunya. Terima kasih sudah nonton, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.